Apakah khuruj itu diajarkan oleh Rasulullah? Pak, khuruj itu baru muncul kapan? Belakangan. Khuruj itu berasal dari mimpinya Al-Kandahlawi, Pak, pendirinya Jamaah Tabligh. Dia bermimpi katanya bertemu dengan Rasulullah, disuruh khuruj. Yang kemudian jadilah ibadah. Sebelum Al-Kandahlawi ada, nggak ada ibadah khuruj. Itu murni diada-adakan. Nah, mereka cari-cari dalil. Ada dalil yang katanya, mana? Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Berarti ayat itu menyuruh kita khuruj. Subhanallah. Siapa ulama yang menafsirkan itu? Nggak ada. Silakan buka kitab-kitab tafsir manapun. Nggak ada yang menafsirkan seperti itu, Pak. Karena ibadah khuruj tidak pernah dikenal oleh salafus saleh. Itu baru muncul di belakangan hari, Pak. Mengenai jemaah tabligh, mereka lebih banyak dakwah ya Pak. Dia ada 3 sekolah ya Pak. 3 hari dalam setiap bulan, 40 hari dalam setahun, 4 bulan seumur hidup. 4 bulan itu cukup sekali seumur hidup. Kalau dia ulama, mesti dia pernah khurut setahun untuk menundukkan kesombongannya. Jadi 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu metode yang berdasarkan ijtihad Maulana Ilyas rahimahumullah, seorang ulama mursyid tarekat Chistiyah. Jadi beliau ini ulama, ahli hadis, bahkan adik beliau Syekh Zakaria rahimahullah itu ahlul hadis, disebut Syekhul Hadis, meninggalnya di Madinah, sempat ngajar juga di Madinah, buku kitab-kitabnya dipakai di Azhar. Kalau jemaah tabligh ini 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu sekolah dakwah. Intinya mereka berdakwah untuk diri sendiri. Kalau sudah pulang 3 hari, pentingnya dia mendakwah keluarganya, mendakwah, mengajak orang kampungnya. Maka ada namanya 2 Pak, amalan intiqoli dan ada amalan makomi. Amalan intiqoli itu yang mereka bergerak 3 hari, 40 hari, 4 bulan. 3 hari itu SD ya Pak. 40 hari itu SMA ya lah kira-kira, SD, SMP, SMA. 4 bulan itu SMA nya. Kalau perguruan tinggi itu yang setahun itu. Tapi seumur hidup sekali cuman. Kalau 3 hari itu tiap bulan. Artinya apa? Maulana Ilyas rahimahumullah, dia mengijtihadkan bahwa hidup kita ini zakat harta kita kan 25%, 2,5%. Maka dalam setiap sebulan itu mesti ada 2,5% yang kita korbankan untuk agama. Kalau kita kerja sebulan 27 hari, maka 3 hari gunakanlah untuk agama. Dan di dalam mereka pergi khurut 3 hari itu sebenarnya mengambil metode suluk. Mereka berzikir, pagi petang zikir, malam wajib tahajud. Yang saya pernah lihat itu zikir mereka, kalau pagi petang minimal tahlil 100, selawat 100, kemudian istighfar 100. Itu sekurang-kurangnya. Kemudian mereka nanti jam 9, jam 10 ada alaqah Quran, membaca Quran sama-sama, memperbaiki tahsin. Kemudian baca kitab pada Ilul Amal, ada muntakhab hadis. Kemudian zuhur nanti mereka baca lagi sama-sama untuk mengingatkan diri pada Allah. Itu kan majelis zikir. Nanti baru sore disebut mereka jauhlah, mengunjungi orang-orang. Ini yang betul dakwah tu Pak. Kalau yang gini kita sekolah nih Pak. Kalau ini taklim. Kalau dakwah tu mana? Jemput orang tarik, jemput orang tarik. Rasulullah SAW bukan pada fase awal Mekah saja Pak, sampai Nabi wafat, bahkan di zaman sahabat, bahwa jumlah sahabat itu 124.000 orang sahabat yang meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi itu hanya sekitar 11.000. Yang 100.000 lagi kemana? Itulah mereka pergi dakwah ke semua negeri, termasuklah ke Cina, ke Nusantara, yang paling banyak ke negeri Syam. Maka metode itu ijtihad dari Maulana Ilyas rahimahumullah. Apakah mereka berzikir? Zikir Pak. Bahkan kalau mursyidnya tarekoh masuk jemaah tabligh, tambah dahsyat. Makanya pesantren jemaah tabligh di Indonesia ini ada 2 kan tempatnya. Pertama di Temboro,
di tempat Syekh Huzairan Taifur Abdullah almarhum, kemudian adik beliau Gus Ubaid, itu orang-orang tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Mereka tersambung itu. Kemudian jemaah tabligh yang di Magelang itu di Pondok Pesantren Payaman, dulu Syekh mursyidnya adalah Kiai Mukhlisun Allah yarham, itu adalah tarekat Saziliyah. Jadi orang-orang tabligh ini adalah orang-orang tarekat, Pak. Cuman kadang-kadang yang baru keluar 3 hari 40 hari ini macam dia aja lah yang paling apa ya, Pak, ngajak orang. Memang betul ngajak itu dahsyat. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang paling baik perkataannya kecuali orang yang mengajak kepada Allah. Dan ada penjelasan, kalau kita mengajak dengan harta sendiri, kita mengorbankan uang sendiri, meninggalkan keluarga, ngajak orang taat kepada Allah, lalu ketika diajak tuh orang marah sama kita, orang benci sama kita, orang tak suka dengan kita, di saat itu apa yang terjadi, Pak? Antara kita sama Allah itu kan, kita kan bukan punya harapan ingin dihargai kan, Pak? Apa yang terjadi? Di saat itu, ya Allah, saya tengoklah ada beberapa bupati, ada pegawai-pegawai yang Pak Wali Kota Dumai misalnya, dibawanya kepala-kepala dinas pergi ke Rupat, tapi tidak mabit itikaf, tak di masjid, kena kepala dinas tidurnya di hotel. Terus solat subuh, habis solat subuh nanti kepala dinas suruh ngajak orang. Apa dia bilang? Buat kepala dinas ngajak taat kepada Allah payah tapi kalau ngajak-ngajak untuk minum kopi bisa. Nangislah kepala dinas tu, ya Allah berat betul ngajak orang. Apa yang terjadi, Pak, dalam kita mengajak Allah kepada Allah Taala lalu orang menolak? Di situ kekuatan dekat kita kepada Allah lagi. Itulah dia yang kata Nabi kan, yang kata Allah Taala, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Kan 2 bulan atau 2 tahun Rasulullah SAW dalam riwayat berzikir. Kemudian Nabi SAW, wa rabbaka fakabbir, hai yang berselimut sekarang besarkan Tuhanmu. Apa tuh? Suruh dakwah ke rumah-rumah. Ternyata dalam dakwah ke rumah tu berat tantangannya, mujahadah, kepayahannya. Dengan mujahadah tu Allah kuatkan kita dekat dengan dia. Itulah tadi bahasanya, untuk dapat keperluan spiritual maka korbankan diri untuk Allah Ta'ala. Dihinakan diri kita, disusahkan diri kita. Karena perjalanan suruh nabi-nabi itu susah. Untuk apa? Untuk dapatkan nih. Kadang-kadang kita perlu menepi dari keramaian manusia. Makanya teman-teman kita di jamaah tabligh itu ya, Masya Allah, mereka punya amalannya, khuruj, meninggalkan urusan hiruk pikuk dunia, untuk muhasabah, untuk memperbaiki sholat, untuk mendengar nasihat, untuk dakwah, ngajakin orang sholat. Masya Allah. Nah, kita kadang-kadang perlu itu ritual begitu. Nggak harus program 7 hari, 40 hari. Kadang-kadang menepi saja sebentar. Hari libur tidak usahlah keluar kemana-mana, istirahat. Tapi kemudian menepi, nyari tempat sholat yang nyaman, itikaf di situ. Misalnya dari zuhur ke asar, atau minimal maghrib ke isya lah, atau subuh ke syuruk saja. Untuk doa, untuk baca Quran, untuk muhasabah, untuk membuat rencana apa ya yang mau saya kejar. Acara dakwah mana ya yang saya mau ikuti. Berapa ya target baca Quran saya. Apa ya amalan yang saya belum istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.